Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat yakni posisinya. Siapakah yakni dia? Ya. Meskipun pada dasarnya bahwasanya kalau kita kaitkan dia adalah orang yang memang benar-benar menerapkan yakni hukum kenegaraan, maka berarti tanggung jawab ada di tangannya. Karena yang namanya hukum positif ini adalah rujukan kita kan. Selama terpenuhi syarat-syaratnya, maka sebenarnya hal itu tidak menjadi halangan. Karena kita ada rujukan. Di negara kita hukum positif itu yang jadikan sebagai referensi. Tapi kalau seandainya dia tidak ada kaitannya yani sama sekali, mungkin kita diminta tanda tangan dan lain sebagainya, yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya hak untuk menolaknya. Karena ini adalah bagian dari kemungkaran. Kok kayaknya ini enggak menunjukkan toleransi, Ustaz? Atau menunjukkan ada benih-benih radikalisme dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ya kita kaitkan ini dalam pembahasan-pembahasan yang lain, itu tentunya lebih banyak ulama-ulama dahulu yang telah membahasnya. Satu contoh ya ini misalnya, Imam Ahmad itu pernah ditanya, bagaimana hukumnya untuk menjadi kuli bangunan, mendirikan tempat-tempat ibadah yang tentunya di situ akan dipakai untuk menistakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia mengatakan haram. Profesi sampai seperti itu dalam dunia fikih. Ya, jadi ini bukan pendapat yang ini pendapat yang menunjukkan intoleran. Kalau kita buka pendapat-pendapat para ufuqaha yang di zaman dahulu, ini bukan hal yang baru. Baik itu dalam hal membantu acara ya perayaan yakni mereka, atau memuluskan kelak mereka merasa nyaman untuk yakni beribadah, maka yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara yakni syar'i ini sudah dibahas oleh para ulama dan kebanyakan mereka mengatakan terlarang. Karena ini adalah bagian dari ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kau bertolong-menolong dalam yakni hal kemaksiatan, apalagi ini adalah kedurhakaan kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Beda loh ya. Kalau seandainya mereka saya minta dibuatkan rumah ya untuk tempat tinggal, enggak ada masalah. Kita fair. Tapi dalam hal ini maaf, saya enggak ingin untuk ta'awun dalam yakni alal itsmi wal udwan. Sama juga kalau seandainya saya ada undangan ya untuk kerja bakti bersama, saya enggak ada masalah. Tapi dalam urusan ada undangan Maulid Nabi Isa alaihissalam, maaf Natalan, kita punya prinsip, kita enggak bisa. Ya. Jangan engkau melihat dari satu sisi. Anda pun sama toh. Kalau seandainya posisi yakni Anda tak suruh ke masjid kemudian sholat, mau enggak? Kan sama juga. Karena bertentangan dengan prinsip Anda. Tapi seringkali ketika kita menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, langsung kemudian di screenshot, wah ini berarti sudah tanda-tanda apa ini? Radikalisme dan intoleransi dan lain sebagainya. Padahal sama. Setiap agama, kita harus yakin, setiap agama, baik mereka mengatakan kita adalah keyakinan agama yang cinta damai, saya yakin yang namanya loyalitas itu pasti ada. Gak mungkin ya mereka itu mau untuk dicampur adukkan. Gak usah bandingannya selalu Islam yang dijadikan korban. Cobalah sesekali. Ketika kita nggak mau intoleran, sekarang gantian, mau nggak kamu ke sini? Salat yang di bareng kita ini, tak ajari la ilaha illallah sing kenceng. Mau nggak mereka mengatakan demikian? Mereka nggak akan mau. Lah kenapa? Ini menunjukkan Anda juga intoleran kan? Jadi sebenarnya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini adalah yani simple. La ini adalah untuk orang-orang setara yani kita. Tapi kalau seandainya hal ini dikaitkan dengan lembaga pemerintahan, Allahu taala alam yani bisawab, secara legal formnya hal ini resmi. Ya.
Tapi apakah mereka adalah orang-orang yang berdosa? Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua. Sebagaimana pengambil kebijakan. Kita tahu, kita orang-orang awam berhak untuk menentang adanya pendirian pabrik khamr. Berani Pak ya? Tapi kalau seandainya di sebuah negara, ya secara undang-undang, pendirian pabrik apapun, asalkan pajak ditepati, dibayarkan, dan surat dokumennya itu lengkap, apakah ditolak? Enggak akan. Lah terus siapa yang menanggung kalau seandainya benar-benar perusahaan itu berdiri? Padahal kita tahu khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan secara terperinci, secara hukum positif memang itu legal menurut hukum positif. Bahkan tidak hanya di negara kita, negara-negara lain pun demikian. Tapi siapa yang menanggung dosanya ini? Ya pengambil kebijakan. Ya harapan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan menyadarkan yakni mereka semua. Cuma itu ya ini saja insyaallah.